Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika ya kak. Matematika hari ini kita akan membahas KPK dan FEB masuk ke bab 2. Nah, di mana yang hari ini kita bahas adalah tentang faktorisasi prima. Ya. Silahkan kalian buka buku paket matematika kalian halaman 55. Faktor prima. Nah, sebelum kita belajar tentang faktorisasi prima, kita harus paham apa sih itu faktorisasi. Faktorisasi adalah bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, sedangkan faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan-bilangan prima. Dan apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu saja. Nah, contoh bilangan prima seperti apa, Miss? Nah, di sini Miss ada contoh bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari angka 2, ya, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kenapa 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 itu termasuk bilangan prima? Karena angka 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan angka itu saja. Ya. 3 juga hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. 5 juga hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 5. Tidak bisa dibagi dengan angka yang lainnya. Itu untuk bilangan prima. Nah, bagaimana cara mencari faktorisasi prima? Di sini Miss ada contoh ya. Contohnya, faktorisasi dari 24 adalah, nah untuk mencari faktorisasi, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan cara pohon faktor. Bagaimana cara menggunakan pohon faktor? Di sini, ya, kita tulis dulu 24-nya. 24 kita bikin pohon faktor. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 masih bisa dibagi 2. Kita bikin pohonnya terlebih dahulu, lalu dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, angka 3 ini sudah termasuk faktor prima atau bilangan prima ya. Nah, ini untuk menggunakan cara pohon faktor. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara tabel faktor. Bagaimana cara menggunakan tabel faktor? Caranya kita buat tabel seperti ini ya. 24-nya kita simpan di atas. Caranya sama seperti pohon faktor. Cari bilangan prima yang pertama. Bilangan prima yang pertama itu adalah 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, dari sini hasil bilangan primanya sama ya, baik pohon faktor maupun tabel faktor. Kita asumsikan di sini faktorisasi dari 24 adalah di sini yang kita dapat adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Karena ini bilangan prima yang kita dapat dari faktorisasi 24 ya. Atau bisa ditulis dengan cara 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3, Miss? Karena angka 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3. Kalau angka 2-nya ada 5 berarti 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Ini karena angka 2-nya ada 3, jadi ditulisnya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, ini untuk contoh faktorisasi ya, mencari faktorisasi prima. Contoh yang kedua, agar kalian lebih memahami dan mengerti. Di sini Miss ada contoh faktorisasi dari 60. Adalah pakai cara yang pertama dulu ya, menggunakan pohon faktor. Kita tulis dulu angka 60-nya. 60 itu bisa dibagi 2.
atau bilangan prima yang pertama. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 juga masih bisa dibagi 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, 15 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, angka 5 ini juga sudah termasuk bilangan prima, ya. Jadi, untuk pohon faktornya sudah selesai. Kita sudah menemukan bilangan primanya. Dan cara yang kedua sama seperti tadi, menggunakan tabel, ya. Kita buat tabelnya dulu, 60-nya ditulis di atas, 60 dibagi 2 karena bilangan prima yang pertama adalah angka 2, ya. Jadi 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3. Karena 15 tidak bisa dibagi 2 ya, maka naik ke bilangan prima berikutnya. Jadi dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, ini kita sudah mendapatkan faktorisasinya, ya. Faktorisasi dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Karena bilangan prima yang kita dapat hanya ini, ya. Atau bisa ditulis dengan cara 2 pangkat 2 karena angka 2-nya ada 2 dikali 3 dikali 5. Nah, jadi seperti ini untuk mencari faktorisasi prima ya Kak. Semoga penjelasan dari Miss bisa kalian pahami dan dimengerti ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Dan untuk tugas hari ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal halaman 60 nomor 3 bagian A, B, C, D, dan E. Setelah selesai, silahkan fotokan tugas kalian dengan jelas, lalu kirim ke Google Classroom ya Kak. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya Kak, meskipun harus masih belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.